Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Muhammad Ilyas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat-Nya lah yang tiada terkira kita masih mendapatkan kemudahan untuk bisa menunaikan salat maghrib pada hari ini, hari Ahad malam Senin tanggal 12 bulan Rajab 1443 Hijriah. Semoga segala kemudahan, kenikmatan dan anugerah yang Allah SWT berikan semakin menambah kualitas iman, takwa dan amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan jemaah sekalian pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, di mana kita masih membicarakan bab tentang al-yaqin dan tawakkul. Masalah keyakinan dan tawakalnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa urgensi dari tawakal dan yakin jemaah sekalian? Biar enggak jatuh. Ya. Jazakallahu khairan. Mungkin tanpa ini biar enggak jatuh. Ini enggak biar. Iya. Ya. Di mana seorang hamba ketika di dalam kehidupannya pastilah dia mengalami berbagai macam cobaan, ujian, kemudian hal-hal yang mungkin memberatkan dalam dirinya. Seorang hamba perlu untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang maha mampu, Allah lah yang maha memberikan kemudahan dalam segala urusan-urusannya. Kita sampai di hadis yang ke-7 dalam bab ini, atau hadis yang ke-80 dalam urutan Riyadhus Shalihin, dan kita akan masuk ke hadis 81 atau hadis yang ke-8 ya dalam bab ini. Ya, kalau sesuai babnya hadis yang ke-8, sesuai urutan dari awalnya urutan ke-81. Kita lihat riwayatnya di sini jamaah sekalian, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi At-Taimi radhiyallahu anhu, ya, atau lebih dikenal dengan sahabat Abu Bakar. Ya, nama beliau adalah Abdullah bin Uthman dan seterusnya. Ya, lebih pula dikenal dengan Abdullah bin Abi Kuhafah. Ya, ayah beliau lebih dikenal dengan Abu Kuhafah. Nah, beliau jamaah sekalian adalah seorang sahabat yang sangat kita kenal sekali, mertua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putri beliau Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu dari ummahatul mukminin. Sahabat Abu Bakar, manakibnya, keutamaannya, keistimewaannya sangat banyak sekali. Di antaranya beliau adalah sahabat yang paling dahulu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah. Seorang sahabat yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengalami masa suka dan duka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat membenarkan terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara 10 orang yang dijamin surga. Khalifah yang pertama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekian banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya.
Sahabat Abu Bakar jamaah sekalian, ayahnya masuk Islam, ibunya masuk Islam, anak-anaknya semuanya muslim, anak-anaknya semuanya sahabat. Ini salah satu keutamaan juga. Tidak semua sahabat seperti itu. Abu Bakar ini ayahnya sahabat, ibunya sahabiyah, anaknya juga sahabat sahabiyah semua, ya, mulai dari Asma, kemudian Abdurrahman bin Abi Bakar, kemudian juga Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Ya, jadi satu keluarga masuk Islam semua. Masyaallah. Baik, kita lihat riwayatnya jemaah sekalian. Disebutkan di sini Abu Bakar radhiyallahu an berkisah tentang bagaimana masa hijrah beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam peristiwa hijrah dari Mekkah menuju ke Madinah, Abu Bakar radhiyallahu an menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di gua apa namanya? Gua Sur, ya, benar sekali. Nah, di dalam gua Sur tersebut jamaah sekalian dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy dan sudah menemukan guanya. Ya, namun subhanallah, Allah Subhanahu wa taala jadikan enggak ketemu. Ya, mereka berada di atas gua orang-orang musyrikin tersebut dan mereka tidak memandang ke bawah. Nah, di sini Abu Bakar cerita, "Nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina." Ya, maksudnya ketika aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam gua Sur, aku melihat kaki-kakinya kaum musyrikin, ya, di atas kami. Tapi mereka enggak memandang ke bawah. Jadi kami melihat kaki-kakinya kaum musyrikin, kami lihat di atas kami. Tapi pandangan mereka tidak ke bawah. Ya, seandainya ke bawah sudah bertemu, sudah tahu di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar yang kita cari-cari. Subhanallah, Allah jadikan pandangan orang-orang musyrik tidak ke bawah. Katanya Abu Bakar, aku melihat kaki-kakinya orang-orang musyrik tadi. Ini memang kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya, nabinya, rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu fil ghar, ketika itu kami dalam gua, wa hum ala ru'usina, sedangkan orang-orang musyrik itu di atas kepala-kepala kami. Ya, saking sempitnya gua tersebut, ya, sehingga mereka tidak melihat dan mereka tidak memandang ke bawah, padahal di bawah ada Nabi SAW dan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar pun merasa cemas akan keselamatan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau anna ahadahum, seandainya salah seorang dari mereka nadhara tahta qadamaihi, melihat ke bawah kakinya, la absarana, pasti dia akan melihat kita." Seandainya dingkluk, ya, bahasa jawabnya ke bawah, itu pasti melihat kita. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan sahabatnya. Ma dhannuka ya Aba Bakrin bitsnainillah thalithuhuma. Apa persangkaanmu wahai sahabat Abu Bakar kalau dua orang manusia yang mana Allah adalah ketiganya? Artinya jangan khawatir, kita memang berdua tetapi Allah bersama kita. Allah akan mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menyelamatkan kita insyaallah dari makar dan keinginan orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik Mekah. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Apa hubungannya dengan bab kita jamaah sekalian? Hubungannya jelas sekali, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merasa gusar, tidak merasa khawatir. Beliau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan kepada beliau dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan benarlah dalam keadaan seperti itu yang jaraknya hanya sangat dekat sekali sama sekalian, ternyata orang-orang musyrik dipalingkan wajah mereka dari melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini persis bagaimana Nabi sallallahu ketika keluar dari rumah beliau di Mekkah Al-Mukarramah. Ketika itu posisi beliau digantikan oleh sahabat siapa? Yang bisa menjawab insyaallah dapat hadiah buku dari Takmir insyaallah. Digantikan oleh sahabat siapa? Ya, benar sekali. Siapa yang menjawab tadi? Ya, sahabat Ali radhiyallahu anhu. Minta ke Takmir ya bukunya. Ya. Bendahara Takmir insyaallah.
buku yang bermanfaat ya, buku tipis yang bermanfaat insyaallah. Jadi digantikan oleh sahabat siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ketika keluar Nabi SAW dari rumah beliau, ya pandangan orang-orang musyrikin dijadikan tidak melihat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, sudah berkuasa, apapun akan terjadi. Meskipun teori manusia ya yakin bahwasannya dia pasti akan mendapati Nabi SAW, dan mereka sudah berusaha membunuh beliau. Ya disiapkan tokoh-tokoh, ya saya ulangi, disiapkan pemuda-pemuda dari masing-masing kabilah untuk berada di sekeliling rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yakin beliau ada di dalamnya. Ketika keluar maka mereka akan membunuh Nabi SAW, dan disengaja masing-masing kabilah dipilih satu pemuda supaya bangsa atau Bani Hashim, ya keluarga besar Nabi SAW, tidak bisa menuntut, karena seluruh ya bani-bani yang lain, kabilah-kabilah semua bersepakat untuk membunuh Nabi SAW. Dipilih satu pemuda dari mereka. Ternyata Allah punya rencana lain. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ya mereka punya rencana, Allah juga punya rencana, dan Allah lah sebaik-baik yang membuat rencana. Begitulah jamaah sekalian, kisah yang sangat menarik yang kalau kita sampaikan kepada anak-anak, kepada generasi muda kita, ini sangat bermanfaat. Bagaimana peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah Al Munawwarah yang menjadi momentum inisiatif ya di zaman Umar bin Khattab untuk dijadikan sebagai awal penanggalan kalender Hijriyah. Nah, ini mengacunya kepada hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita kenal ada kalender Hijriyah, awalnya adalah Muharram, kemudian akhirnya adalah Dzulhijjah. Ya sama 12 bulan dengan bulan kalender miladi atau Masehi, tapi di sini acuannya adalah menurut hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dimana ini perlu kita jadikan acuan yang pertama, kalender Hijriyah, baru kemudian kalender yang lain. Nah, dengan kalender Hijriyah jamaah sekalian, penanggalan Hijriyah, kita mudah mengetahui masa-masa ibadah kita. Ya, masuknya Ramadan, kapan itu Ramadan, kapan itu Syawal, kapan puasa 3 hari setiap bulan, kapan wukuf di padang Arafah, kapan bulan haji, kapan itu bulan-bulan haram. Ya, ada semua. Jadi bulan-bulan haram misalnya yang sekarang kita ada padanya Rajab. Ya, kan ada berapa bulan? 4 bulan ya, bulan haram itu. Yang 3 berurutan, yang 1 tidak berurutan. Siapa yang bisa menyebutkan 4 bulan tersebut? Yang pertama Pak, bulan ke-11 Zulqidah, bulan ke-12 Dzulhijjah, bulan pertama Muharram, urut ya, 11, 12, 1. 11 itu maksudnya bulan ke-11, bulan ke-12, bulan 1. 11, 12, 1, lalu bulan 7 yaitu Rajab. 3 berurutan, 1 terpisah. Menghafalnya 11, 12, 1, 7. Dzulqidah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu bulan-bulan haram. Kenapa disebut bulan-bulan haram jamaah sekalian? Karena di bulan-bulan tersebut diharamkan terjadinya berbagai macam peperangan, diharamkan terjadinya berbagai macam pembunuhan, dan perbuatan kezaliman padanya lebih besar daripada perbuatan kezaliman di masa yang lain. Nah, bulan-bulan haram tersebut jamaah sekalian ini disebutkan tadi, yaitu Dzulqidah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kemudian ada juga bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji, Asyhurul Hajj. Bulan-bulan haji mulainya dari bulan ke-10. Tadi bulan ke-11 ya. Kalau bulan haji dari 10, Syawal, Dzulqidah, Dzulhijjah. Syawal, Dzulqidah, Dzulhijjah. Syawal awal-awalnya atau di bulan tersebut memulai persiapan haji. Kemudian Dzulqidah, lalu Dzulhijjah. Hari-hari haji kan tanggal berapa? 8, 9, 10 sampai 13 Dzulhijjah. Nah, jadi kalau orang yang mau haji itu umrohnya bisa dimulai bulan Syawal. Misalnya dia bulan Syawal umroh, dia hajinya tamattu misalnya, umroh di bulan Syawal, maka dia bisa melanjutkan hajinya di bulan-bulan haji tersebut.
Kalau haji tamattu itu kan umroh plus haji. Umroh plus haji. Umrohnya mulainya bisa di bulan Syawal. Ya, jelas ya jamaah sekalian. Itu namanya bulan-bulan haji. Nah, dengan demikian jamaah sekalian, maka kalender Hijriah ini memudahkan seseorang untuk memahami ya kapan pelaksanaan ibadah-ibadah di dalam agama Islam. Belum lagi Muharram ya, ada tanggal 9 Muharram, tanggal 10 Muharram itu kan ada puasanya. Nah, ini diketahuinya dengan kalender Hijriah. Ya, jadi kalender yang lain ini ngikuti ya. Nomor 1 kalender Hijriah harus kita fahamkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita kenalkan. Ya, jangan sampai generasi muda tidak tahu ya bulan-bulan Hijriah, bulan-bulan Islam. Ya, jadi harus diajarkan ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, jadi harus hafal Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ada yang bilang Rabiul Tsani. Ya, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, ini kalender Hijriah. Nah, kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat erat sekali hubungannya dengan bab kita, yaitu bagaimana tawakalnya dan yakinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah kondisi yang sangat genting sekali. Ya, coba kita bayangkan seandainya kaum musyrikin melihat ke bawah, tentu mereka melihat Nabi sallallahu dan Abu Bakar, dan pasti mereka akan melakukan sesuai rencana mereka. Ya, tapi Allah berkehendak lain dan Allah jadikan mereka tidak memandang ke arah bawahnya. Baik, kita perhatikan di sini ada beberapa fiqhul hadis. Yang pertama, manqabatu Abi Bakar radhiyallahu an fi suhbatihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manqabah, keutamaan, fadilah, keistimewaan sahabat Abu Bakar. Yang mana Abu Bakar radhiyallahu an ini di antara keistimewaannya adalah satu-satunya sahabat yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah beliau ke Madinah Al-Munawwarah dari Mekah Al-Mukarramah. Ya, dan sahabat yang sangat luar biasa ya, sampai-sampai keimanannya Abu Bakar kalau ditimbang dengan imannya umat ini masih lebih berat imannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Di antara keutamaan yang lain, beliau orang yang paling bersegera melakukan amal-amal soleh. Ya, satu ketika Nabi SAW pernah menyampaikan bahwasanya pintu surga itu ada berapa? 8. Ya, kalau pintu neraka ada 7. Ya, pintu surga ada 8. Ada pintu sholat, pintu sodako, ada pintu puasa yang disebut Ar-Rayyan. Nah, kemudian Abu Bakar tanya, ya Rasul, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu? Pintu surga itu memanggil satu orang. Ya, kalau kita dipanggil dari satu pintu saja sudah masya Allah. Ya, bagaimana pintu surga memanggil satu orang? Ini adakah ya Rasul semua pintu manggil satu orang, rebutan supaya orang tersebut masuk dari pintunya? Maka Nabi SAW menjawab, na'am, ada. Dan aku berharap semoga engkau wahai Abu Bakar termasuk golongan mereka. Diharapkan Nabi SAW termasuk salah satu manusia yang dipanggil dari semua pintu. Ya, tentu tidak mengherankan apa kebaikan yang tidak dilakukan oleh Abu Bakar. Semua kebaikan beliau lakukan, paling bersegera. Ya, salah satu contohnya bagaimana semangat beliau dalam berinfak. Ketika ada anjuran berinfak, sahabat Umar radhiyallahu an membawa separuh hartanya. Ya. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Umar menjawab, separuhnya lagi ya Rasul. Ternyata tidak lama kemudian datanglah sahabat Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Lalu Umar heran. Nabi SAW tanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu hai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, Allah dan Rasulnya. Katanya Umar, mulai saat ini aku nggak bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maksudnya aku selama-lamanya nggak akan bisa melampaui amalnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini yang pertama jamaah sekalian. Ada kisah yang menarik ya, ini berkaitan dengan sahabat Abu Bakar dan keluarga beliau. Salah satu anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yaitu Abu Abdurrahman, ya, saudaranya Aisyah.
Siapa namanya? Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar satu saat masuk Islam sama sekalian. Nah, dia cerita kepada ayahnya, wahai ayahku. Siapa ayahnya? Abu Bakar. Wahai ayahku, dulu waktu jihad, salah satu jihad fisabilillah, sebetulnya aku itu sudah depan sama engkau, sudah berhadapan. Ya, tentu waktu sebelum masuk Islam, Abdurrahman bin Abu Bakar di pihaknya kaum musyrikin. Ketika itu aku sudah depan denganmu, wahai ayahanda, dan aku mendapati kesempatan untuk membunuhmu. Ya, aku bisa melayangkan pedangku kepadamu, tapi aku nggak melakukan. Ya, mungkin karena ibanya seorang anak kepada ayahnya. Apa kata Abu Bakar? Seandainya aku mendapatkan kesempatan yang sama, aku akan membunuhmu. Ya, ketegaran seorang Abu Bakar Siddiq. Tapi subhanallah, Allah takdirkan Abdurrahman bin Abi Bakar pada akhirnya masuk Islam, dan seluruh keluarganya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an masuk ke dalam Islam, orang tuanya maupun anak-anaknya. Ini satu kisah yang menarik ya tentang Abdurrahman bin Abi Bakar. Yang kedua di antara faedahnya jemaah sekalian, syiddatu isfaqi Abi Bakar radhiyallahu an wa mada hubbihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana syafaqahnya, kasih sayangnya Abu Bakar radhiyallahu an dan begitu cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kekhawatiran Abu Bakar kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tertimpa sesuatu. Ya, ini terambil dari ucapan Abu Bakar tadi, ya Rasul, seandainya salah seorang dari mereka melihat ya ke bawah ya, kaki-kakinya, la basarona, tentu mereka akan melihat kita. Maksudnya kalau seandainya mereka menoleh ke bawah, pasti mereka melihat kita. Ini bukan khawatir akan diri beliau, tetapi khawatir akan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, wujubu thiqa billahi azza wa jalla wal itminan ila riayatihi wa inayatihi ba'da badlil juhdi fi ahdil haitah wal hadr. Ya, wajibnya thiqah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa tentram dengan penjagaannya setelah melakukan perbuatan yang maksimal. Ya, maksudnya setelah segala hal dilakukan sudah maksimal, tinggal tawakal. Ya, ini kan kondisinya bagaimana? Nabi SAW sudah berhijrah di tengah perjalanan, sudah masuk di gua Thur. Ya, sudah nggak ada yang bisa dilakukan sama sekali kecuali tawakal. Ya, sama dengan kita, kalau kita melakukan sebuah perbuatan, misalnya menjaga diri kita dari hal-hal yang sifatnya mara bahaya, menjaga kesehatan kita, berusaha untuk sukses, berusaha untuk lulus ujian dan sebagainya, sudah maksimal, sudah tinggal tawakal. Tawakal sama doa. Ya, sudah usaha, sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa tentram dengan penjagaannya dan bimbingannya. Kalau terjadi sesuatu, qadarullah. Kalau terjadi sesuatu, qadarullah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya, alhamdulillah. Ya, bersyukur kepada Allah karena dimudahkan, kan gitu ya. Ini faedahnya tawakal. Jadi seandainya terjadi apa yang tidak dia inginkan, dia sudah menebengi dirinya, menjaga dirinya, dia tidak depresi, dia merasa ini takdir. Tapi kalau berhasil, dia tidak lupa diri karena dia yakin Allah lah yang memudahkan urusannya. Demikian pula orang yang berdagang misalnya, dia ingin keuntungan, dia berusaha, dia maksimal, jangan lupa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikiaskan dengan yang lainnya, termasuk orang yang menginginkan misalnya keturunan, ya, dia berusaha segala macam, jangan lupa tawakal kepada Allah karena Allah lah yang memberikan kemudahan. Ya. Kemudian yang berikutnya, inayatullah ta'ala bi anbiya'ihi wa awliyaihi wa riayatihi lahum bin nasr. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga para nabinya, para rasulnya, para wali-walinya. Siapa nabi dan rasul? Ya, kita tahu orang yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa wali Allah? Siapa wali Allah? Wali Allah itu sifatnya dua. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa.
Mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, wali Allah. Wali itu maksudnya apa? Orang yang mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak berarti jamaah sekalian wali Allah itu lalu tidak mendapat ujian, ya, karena para nabi dan rasul saja mendapat ujian, apalagi yang selain para nabi dan rasul. Ya mesti ada ujian, ada cobaan, ada tekanan dan sebagainya. Dan ini Allah SWT hendak menguji hambanya sejauh mana tingkat keimanan, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para nabi, para rasul, kemudian wali-wali Allah akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak langsung serta-merta tanpa ujian, ada ujiannya. Ya, karena itu kita kenal misalnya berbagai medan jihad yang dilalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesulitan-kesulitan dakwah beliau, perjalanan beliau yang penuh dengan rintangan dalam hijrah, bagaimana sakitnya Nabi Ayub alaihissalam, dan berbagai macam cobaan, ujian yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul, orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ujian pasti ada di kehidupan dunia ini. Semakin tinggi kualitas iman, biasanya ujiannya juga semakin tinggi. Nah, kalau dia berhasil jamaah sekalian, insya Allah semakin meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min, Allah berfirman ayat 51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia, wa yauma yaqumul ashhad. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala akan menolong para rasul-rasulnya dan orang-orang yang beriman di dunia maupun di akhirat. Ya, ini janji Allah yang pasti akan terlaksana, cepat atau lambat pasti akan terlaksana. Namun sunnatullah dalam kehidupan pasti ada ujian, pasti ada cobaan. Ya, inilah dunia. Ya, nanti yang tidak ada ujiannya, tidak ada cobaannya di surga. Ya, semuanya penuh dengan kenikmatan, semuanya penuh dengan kesenangan, kebahagiaan, tidak ada lagi ujian, tidak ada lagi kesedihan. Adapun di dunia pasti ada yang namanya ujian dan cobaan. Ya, sampai para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel jamaah sekalian, ada yang ujiannya itu sampai luar biasa, sampai di antara mereka ada yang dibunuh. Ya, Bani Israel itu ada yang sampai tega membunuh nabinya, sekitar 70 para nabi. Ya, tentu di masa yang berbeda, itu dibunuh oleh kaumnya sendiri. Ya, itu kurang apa jemaah sekalian? Artinya selevel nabi saja ada ujian yang sampai tingkat seperti itu, apalagi yang selain para nabi dan rasul. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, syaja'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tatminuhu lil qulubi wan nufus. Ya, jadi keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sikap beliau menenangkan hati dan jiwa umat beliau. Ya, ini bagaimana kita perhatikan syaja'ah, ya, keberanian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah beliau, yang mana kaum musyrikin sudah di atas beliau dan Abu Bakar, tapi Nabi SAW masih tenang. Ya, masih apa? Tentram jiwa beliau. Beliau yakin Allah memberikan pertolongan. Ya, contoh yang lain misalnya ketika Nabi SAW sedang istirahat, para sahabat berpencar ketika itu, ada orang yang menghunuskan pedangnya. Siapa namanya? Da'thur atau Du'thur. Nah, lalu dia tanya kepada Nabi SAW sambil menghunuskan pedangnya, wahai Muhammad, siapa yang akan melindungimu dari pedangku ini? Nabi SAW terbangun dan beliau dengan mantap, dengan tawakal beliau menjawab Allah. Lalu jatuhlah pedangnya Du'thur tadi, diambil oleh Nabi SAW. Nabi tanya kepada Du'thur, siapa yang akan membentengimu, menjagamu dari pedangku ini? Dia menjawab dengan penuh gemetar, tidak ada ya Muhammad. Ya, tentu dia masih kafir, ya, kecuali kalau engkau mau memaafkanku. Ternyata Nabi SAW mau memaafkan dan membiarkannya pergi. Ya, di sini kita lihat keberanian Nabi SAW dan juga sikap maaf beliau yang sangat luar biasa kepada orang yang nyata-nyata mau membunuh Nabi SAW.
Kemudian jamaah sekalian, di antara faedah yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yaqinin tam anna Allah lan yatrukahu wa la yusallimahu li'aduwih fala budda min mudhiyil hijrah hatta tatimma kalimatullahi adlan wa sidqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sangat yakin bahwasanya Allah tidak akan meninggalkan beliau dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan dakwah ini dan Allah SWT akan memudahkan jalan beliau hijrah. Ya, optimis perlu, yakin perlu jamaah sekalian, pada akhirnya Allah yang berkehendak. Tapi sikap optimis, tentram dalam jiwa kita, merasa Allah SWT dekat dalam artian maha mengawasi, maha menjaga, Allah memberi pertolongan, husnudzon kepada Allah SWT, ini adalah sikap penjiwaan seorang mukmin di dalam menghadapi berbagai macam realita kehidupan. Kemudian man nasarahullah fala ghalibalahu, orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada yang bisa mengalahkannya, tidak ada yang bisa mencederai orang tersebut. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pertolongan kepada hambanya. Ya, kita coba lihat para nabi dan rasul yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana ketika dimasukkan ke dalam api yang nyata-nyata semestinya bisa membakar, tidak bisa membakar. Bahkan menjadi apa? Bardan wasalaman ala Ibrahim. Nabi Musa alaihissalam yang nyata-nyata sudah di depan lautan sama sekalian, yang semestinya secara akal fikiran pasti akan terkejar oleh Fir'aun, atau kemungkinan yang kedua akan masuk dalam laut tersebut. Ternyata Allah berkehendak lain, laut yang di depan Nabi Musa alaihissalam bisa menjadi jalan-jalan bagi masing-masing kabilahnya, 12 jalan dijadikan oleh Allah SWT setelah dipukulkan tongkat ke laut tadi. Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, singgasana Ratu Bilqis, ya, didatangkan sebelum beliau mengkedipkan mata beliau. Ya, jadi kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun, pasti terjadi. Nabi Zakaria lama belum punya anak, istri beliau diprediksi tidak bisa memberikan anak, Allah berkehendak lahir Nabi Yahya alaihissalam. Ya, begitulah jamaah sekalian, keajaiban itu pasti ada kalau Allah berkehendak. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, semuanya mudah baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah Al-Fattah yang maha membuka urusan. Ya, saya jadi ingat salah satu khutbah Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim di Masjid Nabawi. Beliau pernah menyampaikan yang maknanya kurang lebih, kalau kita kesulitan urusan tertentu, kita nggak tahu jalan, ya cobalah bangun di malam hari, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maksudnya sholat tahajud, berdoa kepada Allah, itu biasanya akan dibukakan pintu-pintu kemudahan. Ketika kita ada sesuatu problem yang kita nggak tahu jalan keluarnya, bangunlah di malam hari, karena biasa di malam hari, terutama sepertiga malam yang akhir, itu doa-doa lancar. Karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan bertanya, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang mohon kepadaku, aku akan penuhi. Siapa yang beristighfar kepadaku, aku akan ampuni. Karena ada hadisnya itu, ya. Jadi ada waktu-waktu yang spesial untuk berdoa, dan biasanya doa-doa tersebut diijabah. Salah satunya berdoa di sepertiga malam yang akhir. Siapa di antara kita yang tidak punya problem? Ya pasti semua orang punya masalah sendiri-sendiri. Kita nggak tahu masalah orang lain, yang penting masalah kita apa, di situ mohon kepada Allah supaya diberikan kemudahan, diberikan jalan keluar. Dialah yang maha membuka urusan hamba-hambanya. Kemudian yang berikutnya, man arada an yazida min azimati akhihi falyarbit qalbahu bi'inayatillahi lahu. Barang siapa orang yang ingin untuk menambah semangat kawannya, maka hendaknya dia hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu kalau kita ingin menguatkan hati saudara kita, seseorang atau siapapun, hendaknya kita kuatkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan tadi Nabi SAW bersabda bagaimana? Apa persangkaanmu wahai Abu Bakar? Dua orang, yang mana yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita beri contoh dalam lingkup keluarga, misalnya anak kita mau ujian, misalnya dia sudah belajar dan sebagainya, kita kuatkan, wahai anakku, bismillah, semoga Allah memudahkan urusanmu.
Akan di situ masuk nilai tauhidnya coba sekalian. Sehingga anak tersebut merasa, oh iya ya Allah yang memudahkan urusan. Ya, jadi hubungkan dengan hablum minallah kepada orang yang kita inginkan dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita. Kalimat-kalimat yang seperti itu yang semisal ini bisa menguatkan hati seseorang. Ya, jangan bersedih. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat kita. Jangan gusar, jangan risau. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar permohonan hamba-hambanya. Ya, ini penguat rohani seseorang dengan menghubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, jawazut takhaffi minal kafara wa dzalama idza khasyiya da'i Allah ala nafsi au an yuftan fi dini. Bolehnya seorang penyeru di jalan Allah, orang yang berdakwah di jalan Allah, bolehnya dia untuk bersembunyi dari orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, kalau mereka menginginkan untuk ya mengganggu, menyakiti dan sebagainya kepada orang tadi. Jelas sama sekalian. Jadi dalam peristiwa tersebut Nabi SAW kan tetap berada di dalam Gua Thur tadi sampai kaum musyrikin, orang-orang kafir menyingkir. Kan gitu aja. Baru beliau dan sahabat Abu Bakar melanjutkan dakwah beliau. Saya ulangi, melanjutkan hijrah beliau sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Ini diambil ibrah oleh Syekh Salim Al-Hilali, bolehnya at-takhaffi minal kafara wadh-dhalama. Ya, bolehnya bersembunyi ya dari kekejaman ya, keinginan orang yang kafir dan orang yang zalim untuk menyakiti seseorang. Orang tersebut dai misalnya, maka dia boleh untuk menghindar dari fitnah atau dalam artian usaha mereka untuk menyakiti, menzalimi dan sebagainya kepada dai tadi. Kemudian wujubul hijrah min daril kufur ila daril Islam, ya wajibnya hijrah dari negeri kufur kepada negeri Islam. Ya, hijrah itu apa? Berpindah dari negeri kufur kepada negeri Islam. Kalau dia khawatir imannya luntur, misalnya ada orang tinggal di negeri kafir sama sekali, dia tidak bisa menegakkan agamanya, dia khawatir terjerumus ke dalam perbuatan kemaksiatan, dia khawatir akidahnya akan bergeser, maka orang yang demikian disarankan kepadanya untuk pindah ke negeri yang di situ Islam, mayoritasnya Muslim, insya Allah supaya terjaga agamanya. Kecuali kalau di negeri kafir tersebut dia bisa menegakkan agamanya, bisa berdakwah misalnya, ya tafadhol, ya insya Allah lebih baik. Misalnya dia jadi imam, jadi muadzin, jadi khotib, jadi penceramah, jadi mubaligh, jadi dai di negeri kufur, tapi dia teguh imannya, dia bisa memberikan yang terbaik untuk agama ini, maka keberadaan di sana lebih baik. Kalau tidak, dia khawatir, maka hijrah. Insya Allah demikian ya jamaah sekalian. Tinggal dua lagi, jawazul hijrah khufyatan au jahrah. Bolehnya hijrah secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Bolehnya hijrah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa Nabi SAW secara sembunyi-sembunyi, secara samar-samar? Karena dikejar oleh kaum musyrikin Quraisy. Ya, baik. Baik. Insyaallah ini ya, tinggal satu lagi faedahnya. Fadal kalau mau adzan dulu. Ya. Masih ada 2 menit ya. Oh, ini adzan HP ya. Baik. Yang satu lagi ya, yang bagi 'alal qaid, ya selayaknya bagi orang yang menjadi pemimpin untuk tidak apa? Alla ya'rid nafsahu lil qatl duna thamarah wa 'alaihi al-ihtiyat li tawsil risalatillah ila nas. Coba saya sederhanakan, maksudnya begini, kalau ada seorang tokoh, seorang pemimpin kaum muslimin yang dia itu memiliki panutan, menjadi tokoh, menjadi pemimpin, menjadi panglima dan sebagainya, dia hendaknya memelihara dirinya. Jangan sampai, ya keberanian penting jamaah sekalian, tapi dia juga harus mengatur apa? Strategi. Karena dengan hilangnya nyawanya, panutannya itu susah untuk dicari gantinya. Coba perhatikan di sini, Nabi SAW kira-kira kalau tadi di dalam gua tersebut, lalu beliau lantang misalnya, kira-kira kena orang-orang musyrik atau tidak? Kena. Tapi beliau sengaja di situ tidak menampakkan. Ya sama dengan dakwah Nabi SAW di Mekah.
itu langsung jahriyah atau sirriyah? Sirriyah terlebih dahulu sampai Allah perintahkan jahriyah. Nah, di sini maksudnya seorang pemimpin yang dia itu jamaah sekalian menjadi panutan, jangan sampai bermudah-mudah kemudian dia hilang nyawanya, terbunuh dan sebagainya sebelum mendapatkan hasil. Hendaknya dia lebih berhati-hati supaya risalah dakwah kepada manusia ini lebih tersampaikan. Nah, ini barangkali satu ibrah atau faedah yang sangat dalam ya jamaah sekalian, yang perlu bagi seseorang yang memiliki ketokohan atau pemimpin dan sebagainya yang bermanfaat ya ucapannya, perbuatan dan sebagainya, hendaknya lebih berhati-hati karena segala ucapannya, sikapnya ini menjadi panutan bagi kaum muslimin. Demikian insyaallah, wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau ada pertanyaan adzan dulu. Oke, silakan insyaallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan ikuti sunnah-sunnahku dan dua Rasidin pada batas. Setelah itu disampaikan kepada umatnya, berarti kan itu menjadikan satu pegangan kita untuk melakukan sunnah-sunnah berdasarkan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, yang menarik tadi tentang uraian atau cerita yang menceritakan tentang seruan untuk berinfak yang tadi disampaikan oleh Rasulullah, terus dicontohkan oleh Umar separuh dari hartanya. Datanglah Abu Bakar seluruh dari hartanya. Masya Allah, ini kan suatu hal yang sangat sulit apabila diterapkan di masa yang seperti sekarang ini. Nah, kadar keimanan bagaimana kalau kita akan mentauladani atau ingin menjabarkan seperti apa yang dicontohkan oleh sahabat Rasul tersebut? Karena dengan fenomena kehidupan yang saat ini itu kan sangat luar biasa sekali gitu. Contoh aja, masing-masing kita itu punya problem rumah tangganya sendiri-sendiri. Ujuk-ujuk suaminya infakkan rumahnya tanpa ada rundingan dengan istri dan sebagainya, ini kan. Tetapi ini terjadi. Saya waktu mengadakan kajian di Masjid Al-Ikhlas, terjadi di Masjid Munzalan di Kalimantan. Jamaahnya berlomba-lomba dalam kebaikan sambil berbarat dengan menginfakkan seperti itu. Jadi disampaikan oleh pembicara pada waktu itu, istilahnya berkomunikasi dengan langit, berkomunikasi dengan kita ini yang masih imannya itu masih belum seperti hal-hal seperti ini bagaimana mentauladani ini, atau paling tidak kita punya pemahaman bahwa ini adalah seperti kebenaran. Terima kasih. Ya, benar sekali hadisnya. Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, maksudnya petunjukku, dan petunjuk para khalifah yang mendapat petunjuk setelahku, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Nah, mengenai masalah berinfak ya jamaah sekalian, ini tentu satu amalan yang sangat luar biasa. Nah, kita kenal ada zakat, ada infak, ada sedekah. Kalau seseorang itu berharta, maka standar wajibnya itu adalah zakat. Standar wajib yang harus dikeluarkan kalau dia sudah mencapai nisab atau haul adalah zakat. Yang lebih daripada itu lebih ke arah infak maupun sedekah yang kadarnya tidak sebagaimana zakat yang tertentu kadarnya, waktunya juga tertentu, kemudian kemana dialokasikannya juga tertentu kepada salah satu golongan dari 8 asnaf. Infak sedekah ini kembali kepada kualitas iman seseorang. Semakin seseorang itu gemar berinfak, bersedekah, maka insya Allah semakin banyak fadilah-fadilah yang dia dapatkan. Nah, berapa yang dia infakkan atau dia sedekahkan kembali kepada kemampuan dan kemauan hamba tersebut. Dia menyesuaikan dirinya. Kira-kira saya berani gak infak segini, sedekah segini. Dia yang lebih tahu. Jelas saya sama sekalian. Umar radhiyallahu an dengan tingkat keimanan yang sangat luar biasa, beliau berinfak separuh dari hartanya. Abu Bakar radhiyallahu an berinfak seluruh hartanya. Tapi kita jangan lupa Abu Bakar ini bukan orang sembarangan, dan beliau seorang yang bisa dikatakan seorang yang luar biasa usahanya, bisnisnya dan sebagainya.
Sehingga meskipun beliau menginfakkan hartanya, bisa jadi dengan mudah beliau akan mendapatkan kemudahan setelah itu, meskipun dia menginfakkan seluruh hartanya. Nah, kembali kepada diri kita, jamaah sekalian, maka di sini infak sedekah sesuai dengan kemauan dan kemampuan yang kita miliki. Nabi SAW bersabda, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Kalau aku larang kalian dari sesuatu, tinggalkan. Apa bedanya? Kalau perintah itu melihat kemampuan, kalau larangan tidak melihat kemampuan, harus ditinggalkan. Jelas ya? Jelas sama sekalian ya. Nah, berarti di sini sama sekalian, kalau kita kepingin mencontoh sebuah perbuatan yang di puncak tingkat tinggi sama sekalian, tentu nggak bisa langsung ya, harus dari tahapan-tahapan. Misalnya orang kepingin sholat tahajud seperti Nabi SAW, ya tidak bisa langsung, dia harus memulai dari sesuatu yang mudah. Misalnya sholat witir 1 rakaat, sampai satu saat dia dimudahkan untuk sholat 11 rakaat atau 13 rakaat. Orang kepingin menginfakkan harta yang sangat banyak misalnya, ya tidak bisa langsung, dia mungkin bisa mengawali dengan pembiasaan sedekah infak yang sederhana. Ya, mengawali seperti itu lambat laun akan mudah baginya mengeluarkan yang lebih besar. Insyaallah demikian. Jangan sampai dia mengeluarkan kemudian dia siap lalu dia merasa kecewa dan jangan. Ya, yakin ini adalah Allah yang ganti. Tapi harus di atas apa? Kemantapan hatinya. Kan gitu ya. Dulu ada sahabat itu yang menginfakkan kebunnya. Saya lupa nama sahabat itu. Ketika ada ayat yang di dalamnya itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian gak akan mencapai kebaikan sampai kalian infakkan apa yang kalian cintai. Lalu sahabat itu bilang, "Ya Rasul, aku paling suka itu kebun Bahiro atau kebun Buhaira." Akhirnya sama Nabi SAW disuruh menginfakkan kepada siapa? Kerabatnya sendiri. Seperti itu. Jadi tingkat-tingkat keimanan yang sangat tinggi. Jadi kalau boleh saya sederhanakan, nomor 1 kalau orang berharta, nomor 1 zakat ini harus selesai dulu. Ya, nafilahnya, sunnah-sunnahnya itu infak sedekah. Selesai sekalian. Nomor 1 zakat. Nah, jadi dalam rukun Islam yang 5 itu 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan sholat. Sholat apa? 5 waktu. Itu saja jemaah sekalian. Yang lebihnya sunnah. Tapi sunnah ini penyempurna, pelengkap, membaguskan amalnya, amal wajibnya, sholat-sholat sunnah. Yang ketiga zakat. Zakat apa yang dimaksud? Zakat mal. Bagi orang yang telah mencapai nisab dan haulnya. Puasa, tidak semua puasa Ramadan saja yang diminta. Puasa yang lain penyempurna, pelengkap. Tapi minimalnya seorang hamba harus puasa Ramadan. Yang kelima haji. Haji apa yang diminta? Haji Islam. Haji 1 kali haji bagi yang mampu. Kalau lebih daripada itu ya keutamaan yang lebih. Tapi minimalnya 1 kali bagi yang mampu. Zakat tadi kalau sudah mampu dia zakat, kalau nggak mampu ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, kalau hartanya lebih maka nomor 1 zakat mal ini harus selesai dulu. Dia memiliki kemampuan, dia infak sedekah di berbagai ruang kebaikan, masya Allah kebaikan di atas kebaikan. Insyaallah demikian. Jelas insyaallah. Jadi ada sesuatu yang sifatnya wajib yang harus ditunaikan, ada sesuatu yang sifatnya nafilah, sesuatu yang sifatnya penyempurna, sesuatu yang sifatnya pelengkap, yaitu sunnah-sunnah. Barakallahu. Kembali kepada kadar keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah. Jelas insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan, semoga Allah memberikan keistiqomahan kita di atas al-haq, di atas siratal mustaqim sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.